Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan jangan lupa apabila bepergian keluar, gunakan masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, pada video pembelajaran yang pertama ini, kita akan berbicara tentang orang tuaku. Anak-anakku, kalian pasti memiliki orang tua. Nah, orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi, Allah itu diwakilkan oleh orang tua di orang tua kita masing-masing. Orang tua itu menjaga dan memelihara anak-anak hingga menjadi dewasa. Kemudian, melalui orang tua, anak-anak mendapat pendidikan yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu misalnya bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya makan, bagaimana caranya mandi, bagaimana caranya sekolah, bagaimana caranya bisa berteman. Nah, itu adalah tugas orang tua untuk memberikan pendidikan yang pertama kali kepada anak-anaknya. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam firman Allah yang keempat, di dalam 10 perintah Allah ya, ini 10 perintah Allah yang keempat itu berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu. Allah mengajak kita untuk menghormati dan menghargai kedua orang tua kita. Jadi, kita tidak boleh melawan perintah orang tua. Apapun yang orang tua inginkan, kita harus laksanakan. Jangan pernah membantah kedua orang tua kita, karena ini sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai seorang anak. Nah, anak-anakku, seperti gambar di bawah ini, coba kalian perhatikan cara kita menghormati orang tua adalah misalnya membantu kedua orang tua kita, membimbing orang tua kita, tidak melawan orang tua kita. Nah, seperti ada di gambar di bawah ini ya. Nah, kemudian anak-anakku yang terkasih, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita orang tua yang baik. Caranya adalah dengan berdoa, seperti nampak di gambar di bawah ini. Ada seorang anak perempuan dan ada seorang anak laki-laki yang sedang berdoa. Kemudian cara lainnya adalah kita harus rajin belajar. Jadi, walaupun di tengah pandemi COVID-19, anak-anak harus tetap semangat belajar di rumah, jangan malas. Nah, seperti gambar di bawah ini, bisa belajar sendiri atau bisa belajar bersama dengan teman yang rumahnya dekat denganmu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bisa membantu pekerjaan orang tua. Nah, seperti gambar di bawah ini, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sedang membantu kedua orang tuanya membersihkan rumah. Kita juga bisa membersihkan rumah kita bersama dengan kedua orang tua kita. Kemudian cara lainnya bersyukur itu adalah dengan mendengarkan nasihat orang tua. Jadi kalau orang tua memberi nasihat, kita harus dengarkan, tidak boleh melawan atau tidak boleh bersikap yang tidak baik ketika orang tua sedang memberikan nasihat. Kemudian melaksanakan perintah orang tua, misalnya orang tua suruh berdoa, ya berdoa. Kalau orang tua menyuruh kita untuk mengepel, ya mengepel. Kalau orang tua kita menyuruh kita menjaga adik, ya kita jaga adik. Jadi kita tidak boleh melawan perintah orang tua. Nah, kemudian sekarang anak-anakku, ibu berharap kalian sudah bisa memahami ya tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Bagaimana?
dan bagaimana caranya kita bersyukur karena sudah memiliki kedua orang tua kita. Jadi, kita punya kewajiban untuk menjaga dan merawat serta melindungi kedua orang tua kita ketika kita nanti sudah semakin beranjak dewasa. Nah, anak-anakku yang terkasih, tugas di rumah. Jadi kalian pertama jawablah pertanyaan ini di selembar kertas, ya. Berdasarkan video yang barusan kalian tonton, kalian pelajari. Nah, tugas yang pertama adalah hormatilah ayah dan ibumu. Ini ada di dalam 10 perintah Allah yang keberapa? Kemudian, bagaimana cara kamu bersyukur kepada Tuhan karena memiliki orang tua yang baik? Jawabannya ada di video ini, jadi nanti kalian bisa lihat lagi videonya. Kemudian yang ketiga, hafalkan doa Salam Maria sebagai bentuk syukur karena memiliki orang tua yang baik kepadamu. Jadi kamu hafalkan dulu doa Salam Maria ya. Kemudian kalau sudah hafal, buatlah video yang berisikan tentang kamu sedang berdoa Salam Maria dengan sikap yang baik dan sopan. Jadi kalau sudah hafal, kamu berdoa Salam Maria, kemudian mintalah orang tuamu untuk merekam atau memvideo kamu sedang berdoa Salam Maria. Doakan Salam Maria itu dengan suara ya, dengan suara yang nyaring tapi tidak berteriak, dengan sikap doa yang baik. Nah, jadi anak-anakku cukup sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.